dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 34. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perjanjian Abraham dengan Abimelek, pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku. Sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu, orang menyebutkan tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana.
Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea Filipus, saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel,
anak Selitiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Yakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminabad, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Iskak, dan anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksat, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yaret, anak Mahalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Punya saya sudah di spot belum ya? Minta tolong di Sudah, spot. Pastor. Sudah ya? Pastor. Oke, God bless you. Oke. Saudara, Yesus orang Palestina, ya. Hari-hari ini ya ada banyak sekali video di YouTube yang nyebar bahwa Yesus adalah orang Palestina, ya. Dan orang-orang yang di Eropa juga, pendeta-pendeta Eropa dan pendeta-pendeta Indonesia juga banyak yang ngomong Yesus juga orang Palestina, bilangnya begitu ya. Saya sampai bingung, ini orang, aduh saya nggak ngerti ya cara berpikir orang-orang ini, sejak kapan Yesus itu jadi orang Palestina, saudara ya. Kalau Anda tadi baca, tidak ada kata Palestina di dalam riwayatnya Tuhan Yesus ya. Raja Herodes, Raja Galilea, Pontius Pilatus, wali negeri Yudea, ya. Power off. Bahkan tidak disebutkan kata Palestina. Di dalam perjanjian baru, Anda tidak akan menemukan kata Palestina, saudara. Ya, yang cerita tentang Palestina. Ini orang dari Palestina, nggak ada, saudara. Nggak akan ada cerita itu. Karena Palestina sudah punah. Di zaman perjanjian baru itu udah nggak ada. Kalau Anda baca Al-Quran, tidak ada satu kata Filistin atau Palestina di dalam Al-Quran. Ya, lalu dari mana ya katanya orang Islam kan Yesus ini sama dengan Isa, lalu dari mana Isa ini orang Palestina? Wah, ini kan pasti gundul peyang, saudara yang bicara. Saudara, saya sudah menyampaikan apa, saudara, bahwa roh dusta itu merajalela di seluruh dunia, saudara ya, memutarbalikkan fakta, memframing setiap orang, melakukan kebenarannya sudah ada, ditutup dengan dusta dan dilakukan dengan atas nama kemanusiaan dengan luar biasa ya hebatnya, sehingga dusta itu nampak seperti kebenaran dan yang benar itu malah jadi salah. Ya, yang sering saya bilang, kalau Yesus orang Palestina, Daud orang Palestina, maka si Goliat ini jadi orang Yahudi, saudara. Itulah mujizat Allah SWT di akhir zaman, saudara ya. Bahwa Allah SWT berhasil mengubah Yesus dan Daud menjadi orang Palestina dan Goliat jadi orang Yahudi. Ya nggak heran orang Yahudi dikutuk jadi keras semua ya. Tapi itu yang terjadi, saudara ya. Sejak tahun 700, roh dusta itu merajalela dengan luar biasa. Bahkan dusta yang disebarkan oleh Hanas dan Kayafas masih kalah ngeri, saudara ya, dibandingkan dusta yang disebarkan oleh orang-orang Islam ini. Kalau Anda melihat, saudara ya, definisi kejujuran di dalam Islam itu beda dengan definisi jujurnya kita loh, saudara. Definisi jujurnya Islam itu yang penting hatimu tidak bohongi, mulutmu bohong tidak apa-apa. Ya, ada bohong putih, saudara ya. Kalau di dalam ajaran Alkitab, ya Roma 3 ayat 7 dan 8, bohong ya bohong. Dan kamu tidak boleh mengabarkan kabar sukacita atau kebaikan dengan berbohong. Tidak boleh, saudara. Orang-orang yang memberitakan kebenaran dengan cara berbohong itu layak dihukum. Karena nilai kebenaran itu akan hancur, saudara, ketika Anda mengatakannya di dalam kebohongan, di dalam dusta. Ya, makanya kebenaran adalah kebenaran. Ya, jangan berkata-kata dusta.
lebih baik Anda ngomong pahit atau nggak usah ngomong sama sekali. Ya, bahkan ketika Anda nggak ngomong sama sekali saja, apabila seharusnya Anda bicara, tetapi Anda nggak bicara, Anda sudah sedang berbohong loh, saudara. Anda sedang berdusta. Ketika ada kebenaran, ya, Anda tahu yang benar dan Anda diam saja, itu juga Anda sedang berdusta. Jadi serba salah. Ya, kalau saya tadi kan bilang, mendingan nggak usah ngomong daripada kamu harus kompromi dengan dusta. Tetapi masalahnya, ketika ada satu kebenaran, ada isu yang salah dan kamu diam saja, kamu sedang berdusta, saudara. Dan banyak orang ya hidupnya di dalam dusta. Ada bukunya namanya William Backus, saya nggak tahu cara bacanya, Bachus ya, William Backus. 285 dusta sehari katanya. Sehari ya dalam setiap kata-katamu itu ya dari riset bahwa manusia mengucapkan 285 dusta rata-rata, saudara. Kenapa, saudara? Ada roh dusta. Ya, penyangkalan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diawali dengan dusta, saudara. Dari siapa? Dari Hanas Kayafas, ya kan? Dari para imam. Kemudian dusta itu menyebar ke seluruh dunia, ya, dan berevolusi menjadi Yesus tidak disalib oleh Islam, ya. Tapi dusta itu menyebar. Dusta itu sangat lekat dengan hidup kita. Makanya Alkitab berkali-kali menyebutkan kata roh dusta, saudara ya. Dan roh dusta ini mengerikan sekali. Anda menjadi hidup di dalam ilusi dan delusi, baik itu delusi agama maupun ilusi hidupmu sendiri. Banyak orang tidak bisa menerima kenyataan hidupnya sendiri karena hidup di dalam dusta. Dan dusta itu ditutupi, dipoles dengan segala keindahan, berpikir positiflah, ditutup dengan oh kita ini harus mengatakan yang baik, ya, dengan segala kesopanan. Pokoknya dusta itu disajikan dengan indahnya sehingga Anda berpikir bahwa itu dusta itu baik. Dan itu terjadi dan Anda mengajarkan itu kepada anak-anakmu. Ya. Hillel ya ketika Hillel itu bilang ya, kalau ada pengantin ya, kamu boleh bilang oh ini cantik ya pengantinnya ya. Padahal saudara pengantinnya hidungnya bolong, saudara ya, misalnya, ya kan. Tetapi Syamai bilang nggak boleh. Ada pengantin, ya kalau bilang nggak cantik, kamu nggak usah bilang dia cantik. Artinya tidak ada bohong demi kebaikan, demi muji-muji orang, demi ngomongin orang itu. Saya kalau sama anak saya nggak pernah, saudara, yang bohong-bohongin begitu ya. Kalau anak saya lagi gagal, bilang kamu salah, iya salah. Tadi gagal, iya gagal, nggak apa-apa. Saya ajari anak-anak saya untuk menerima kenyataan dulu, saudara. Kalau orang itu sudah menerima kenyataan, sudah tahu posisinya ada di mana, baru kita beresin bisa. Tapi kalau orang nggak tahu diri kalau dia lagi salah, rasanya benar sendiri, maka kita nggak bisa benerin dia. Gampang nanti dibelokin, nggak belok, saudara. Yang ada kamu ditabraknya sama dia. Katanya aku benar. Nah, coba deh. Jadi kalau anakmu lagi salah, bilang salah. Apa adanya. Kalau suamimu lagi salah, bilang salah. Apa adanya. Kalau ada ini bagus nggak? Oh bagus. Kayak Patino Sitin, saudara. Itu salah, saudara ya. Kalau gambar jelek, nggak bagus. Anda kudu ngomong nggak bagus. Yuk diperbaiki, yuk dibetulin. Ini ngecilin hatinya dia, salah. Enggak, saudara. Kamu ajari dia untuk realistis. Jangan hidup di dalam ilusinya dia. Ya, kalau jelek bilang jelek, diajarin. Artinya, jelek pun ada relatif, ada ukurannya. Oh, untuk anak sekian, kamu tahu ini anak sekian bisa gambar begitu, berarti bagus. Gajah bisa gambar. Ya gajah mau gambar kayak si Effendi, ya nggak bisa. Kayak Vincent van Gogh ya nggak bisa. Ya otaknya seberapa. Ada bagus itu relatifnya dia, saudara. Tapi kalau dia benar-benar untuk ukuran dia, untuk levelnya dia, ya. Oh nilainya 5, wejian, papa bangga sama kamu nak, nilainya 5, gundulmu peyang, saudara. Saya mah begitu anak saya dapat nilai 5, kenapa kamu dapat 5? Karena saya tahu dia bisa dapat lebih, saudara ya. Oh harusnya gedein hatinya, oh enggak, saya nggak mau gedein hatinya.
nggak boleh main game besok. Wah, itu sudah. Wah, iya, mau nggak boleh main game 1 semester, nggak boleh. Sampai nilai kamu dapat 7. Saya tidak pernah push anak saya jadi juara kelas, ya. Tetapi saya ngomong yang benar. Kalau kamu nggak belajar, kamu nanti kere kamu. Jadi orang ngemis. Begitu saudara ya. Jadi saya ngomong apa adanya. Kita belajar ngomong bukan terus. Tapi ada orang yang kelewatan saudara. Ini gambar udah bagus-bagus, ini bagus siapa jelek. Ya, itu juga salah. Kamu juga berdosa juga. Ini bocah gitu namanya saudara. Jangan apa adanya. Nggak usah kamu angkat-angkat, nggak usah kamu turun-turun. Ya, ini gagal dong, iya gagal. Salah dong, salah. Bodoh, iya bodoh. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa memperbaikinya. Nah masalahnya orang kan malas ngomong begitu kan. Makanya saudara akhirnya anakmu lebih percaya sama orang lain. Karena kalau sama orang tuanya nggak akan ngomong jujur kan. Ya nggak saudara? Dan saya dulu pernah bicara ya di tahun lalu ya. Bahwa orang yang paling jujur adalah musuh kita saudara. Orang yang paling suka bohong adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kamu lagi salah, lagi sedih, oh enggak apa-apa, itu bagus, kamu begitu saja, enggak apa-apa, ayo. Kamu ceritanya mau memberikan kekuatan sama dia, tapi kamu sebenarnya sedang apa, saudara? Sedang menyelakain dia. Dia nggak bisa terima kenyataan. Aku bangun, oh enggak, kamu belum seberapa, tenang aja kamu. Mati loh, iya loh, mati loh. Kamu celaka, iya celaka bahaya, iya bahaya. Aduh gimana? Iya, kamu diam dulu. Kita pelajari dulu bahayanya sampai di mana. Bahaya, iya bahaya. Kalau enggak apa-apa, enggak bahaya. Lagi enggak bahaya, tiba-tiba jeblok ndaset ugel saudara. Misalnya kan ya. Jangan saudara ya. Apa adanya saja. Tapi ya waktu kita menyampaikan apa dan nanti panik Pak. Ya enggak apa-apa, biarin saja. Karena dari kecil dia tidak pernah dikasih tahu kenyataan, makanya dikasih tahu kenyataan dia panik. Ya salahnya siapa saudara? Ya, salahnya siapa? Dikasih tahu, akhirnya dikasih tahu kebenaran malah ngamuk akhirnya karena dia dari kecil biasa dibohongin, iya kan? Nah, tetapi jangan kalau yang lagi bagus malah kamu jelek-jelekin, ya enggak, pada porsinya saja, nggak usah jelek-jelekin, nggak usah bagus-bagusin. Apa adanya saja menurut penilaianmu yang jujur itu lebih baik, ya, itu lebih baik, saudara ya. Makanya ya seringkali musuh kita kan kalau ngomong kan dia cari kejelekannya kita kan. Wah kalau gitu salah, begini. Dulu ya si ceker babi kan paling sering kan jelek-jelekin kita kan. Dari si ceker babi itu jelek-jelekin kita saudara. Saya cepat beri nih kurang ini. Kamu udah salah di mana? Kita perbaiki terus saudara ya. Semua ya yang dituduhkan oleh musuh-musuh kita untuk menjelek-jelekan kita itu saya pelajari saudara. Mungkin kita memang salah. Walaupun 90% mereka cuma asal bunyi. Tetapi itu sebagai kontrol. Ya. Sebagai kontrol kita. Ayo, open keuangan. Yang benar diberesin, galarua. Ayo, ini semua diberesin. Administrasi yang benar. Itu sebagai kontrol. Ya, saya sering tegur pengurus ya. Kamu tahu, nggak usah terjadi apa-apa saja bisa fitnah. Apalagi kalau sudah terjadi beneran. Begitu saudara ya. Makanya Anda kalau punya musuh ya jangan takut dia ngomong hal yang jelek tentang Anda. Anda dengerin, Anda nilai, Anda introspeksi ya 90% yang dia ngomong itu dosbol. Tapi yang 10% benar saudara ya. Nah itu Anda harus filter, Anda perbaiki. Ya. Karena dia ngomong jujur dibandingkan dengan orang-orang yang suka muji-muji kamu. Makanya kalau orang muji-muji saya berarti emang nggak mau terlalu pusing saudara ya. Karena kalau orang muji-muji kamu jadi lengah. Padahal pada banyak sekali cacatmu, tapi dia muji-muji kamu. Karena dia temanmu, karena dia mau ngomong yang jelek itu nggak enak, ya kan? Tetapi kalau buat saya, ya teman yang baik itu jujur sama saya, saudara ya. Teman yang baik itu jujur, ya. Tapi musuh lebih jujur lagi, musuh itu lebih jujur lagi. Makanya saya tidak pernah meremehkan orang-orang yang membenci saya, ya kan? Tapi tidak pernah dimasukkan ke hati, karena itu dia bodoh, dia jelek-jelekin saya, dia bodoh saudara.
Karena saya belajar dari situ. Ya kan? Saya belajar dari situ. Dari yang dia ngomong. Ya, politikus, sesama politikus saling nabrak kan. Maka harusnya politikus yang lihat dia belajar. Yang dia ngomong, jangan emosi, jangan panas. Pemerintahan, ada oposisi. Harusnya berterima kasih. Cepat-cepat diperbaiki. Tanpa harus merasa terganggu. Harusnya begitu, saudara. Tetapi sayangnya di dalam Islam itu nggak bisa. Ya. Dan banyak orang beragama ya nggak bisa begitu. Karena mereka agama itu sendiri adalah waham, delusi. Agama itu sendiri adalah delusi. Anda begitu beragama, ya Anda hidup dalam delusi, dalam ilusi. Anda maunya yang baik-baik saja. Anda tidak terima kenyataan bahwa dunia banyak yang nggak baik. Bahwa di gerejamu banyak yang berzina, bahwa pendetamu kurang ajar. Nggak mau terima. Ya kan? Mas Emma terus terang saja, nggak apa-apa. Sudah kenapa? Karena yang tidak baik itu ketika kita kasih tahu, ya maka membuat kita dewasa dan belajar ngomong jujur. Ya, nggak usah naik-naikin, nggak usah rendah-rendahin. Belajar kita ngomong yang jujur dan konsisten. Tetapi jangan ada yang baik kamu bilangin jelek. Itu juga kamu nggak benar. Banyak orang yang suka begitu kan. Itu juga nggak benar. Bagus bilang bagus, saudara. Jelek bilang jelek. Nanti sombong, Pak. Enggak, bukan urusanmu, saudara. Kalau bagus bilang bagus, jelek bilang jelek. Itu penting, saudara ya. Anda belajar singkirkan roh dusta dari keluargamu, dari hidupmu dulu. Ngeri, saudara ya. Saya selalu ajari sama istri anak saya. Jangan pernah bohong dengan sesama kita, anggota keluarga. Suatu hari, kamu di dalam masa yang sangat kejepit, dan kamu perlu pembelaan. Dan semua bukti membuktikan kamu salah dan padahal kamu tidak bersalah dan kamu butuh keluargamu percaya. Kalau kamu tidak pernah bohong, maka keluargamu bilang, enggak, aku percaya. Tapi kalau kamu sering bohong, ya kamu aja sering bohong, gimana saudara? Percayanya percaya karena enggak mungkin, tapi dalam hati, masa sih. Jangan-jangan enggak iya, kan begitu. Tapi kalau kamu tidak pernah bohong, ya jangan pernah bohong sama suamimu, sama istrimu, sama anak-anakmu, sama orang tuamu, saudara. Itu penting sekali, itu pelajaran penting. Singkirkan roh dusta. Bohong itu yang menghancurkan keluarga-keluarga, loh, saudara. Ya, dituduh selingkuh, padahal enggak. Tapi sudah terfitnah. Tapi kalau dia tidak pernah bohong, kamu tahu, enggak. Dituduh korupsi, dituduh membunuh, kamu tahu dia enggak. Dan kamu kan dapatkan buktinya. Tetapi kalau kamu biasa bohong, apanya mau dibuktikan lagi kamu biasa bohong. Ya, jadi keluarga sendiri terutama ya, kamu enggak boleh bohong sama sekali. Jangan pernah bohong sama suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, saudara. Kakak adik, jangan pernah bohong, saudara. Roh dusta itu singkirkan. Pak, kalau bahaya gimana? Ada cara mengungkapkannya, saudara ya. Ya kan? Kalau misalnya lagi masa perang, misalnya ini gimana, Pak? Gimana ayahmu ini mau dibunuh nih? Ya kan? Terus gimana, saudara? Anda bohong nanti gimana? Kasih tahu. Ya, bohong dong. Loh, Anda nggak ngasih tahu pun dianiaya tetap, saudara. Jadi gimana? Ya Pak, kalau saya tahu, saya juga tidak akan ngomong. Bapak gimana sih? Bapak nanya bapak saya di mana, bapak mau bunuh anak saya. Ya, misalnya kan begitu kan? Jadi Anda harus siapkan ketika dalam masa-masa sulit, Anda sudah tahu, jangan kasih banyak rahasia sama keluargamu. Kalau kamu sedang dalam masa sulit, sehingga keluargamu tidak perlu berbohong. Dan kamu kasih tahu, saya menyimpan rahasia ya, aku tidak bisa ngomong sama kamu, dan nanti kalau ada orang tanya, kamu juga benar-benar nggak tahu. Orang tahu kok, saudara, kalau nggak tahu. Ya, intelijen itu tahu kalau Anda nggak tahu. Tetapi Anda tahu Anda lagi dalam masa sulit, Anda ember orangnya di rumah cerita semua ya repot. Makanya itu tadi, ya Anda harus bijak, Anda harus wise supaya di rumah jangan ada kebohongan. Dan kamu bilang saya punya tugas yang sulit, yang saya tidak bisa cerita kamu jangan nanya. Nah, itu juga salah satu cara, saudara ya. Ya, itu salah satu cara ya untuk mencegah kebohongan. Jadi harus wise sebelum itu terjadi. Ada masalah-masalah yang kamu tidak bisa cerita,
Kamu ngomong sebelumnya. Sebelum dia ngonangin, kamu ngomong dulu. Ada satu yang saya nggak bisa ceritain, saya bikin begini, cerita saudara, minta pengertian. Kalau kamu tidak terbiasa bohong, dia akan terima. Tapi kalau kamu bisa bohong, alasan lo, paling selingkuh lagi, gundulmu peyang. Ya kan? Yang penting, saudara, ingat saudara. Ya, Pak jujur acur Pak, enggak saudara. Ya, makanya kalau dalam bekerja nggak cukup jujur, kamu juga harus rendah hati, kamu juga harus setia, harus rajin, nggak cukup jujur kalau untuk kerja. Tetapi saya lagi untuk masalah bohong, supaya hidupmu itu benar dulu, saudara. Itu tuh awal ya, kebenaran itu ya yang tidak kompromi, jangan bohong. Ya, saudara ya, ingat-ingat bahwa Yesus bukan orang Palestina. Sebab kalau Yesusnya orang Palestina, maka Goliatnya jadi orang Yahudi, saudara ya. Itulah kebohongan yang disebarkan di seluruh dunia. Ya itulah roh dusta dan itu dimaklumi. Ya kan, dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, dengan inilah, dengan itulah segala macam, berusaha membuktikan bahwa ya orang Islam kan membuktikan ada 7 langit. Wah, ionosfer stratosfer. Wah, saya bilang makanya lu dikutuk terus sekali sekali. Nabi-nabinya compang-camping tabrak pesawat terus kan di ionosfer, stratosfer, apalagi ya eksosfer segala macam itu yang ditabrak nabi-nabinya dari situ kan. Ada ditelekin burung segala macam. Iya, biasa bohong, saudara ya. Biasa memaksakan sains itu tadi ya, membuktikan kebohongan dengan sains. Akhirnya Anda di frame, kamu tidak percaya tak pateni gue. Begitu akhirnya nanti ya, kamu nih sudah tak terangin kamu nih. Nah, jangan saudara ya. Jangan mau di framing. Kalau kamu tetap bilang kamu tidak percaya. Jangan mau di framing juga ya. Ingat Khairul Makirin ya, bahwa dewanya mereka itu raja dusta, saudara. Jangan mau di framing dengan kebohongan. Juga kalau ada orang sedang bohongi Anda dan Anda tahu kebenarannya, jangan mau di framing. Ya, saudara ya, minta kebenaran. Ada yang nanti belajar di kelas profetik gitu ya, nanti diajari ya mendeteksi kebohongan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.